Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, terutama keluarga besar dari almarhum Bapak Markus Yosef Gagu, 7 hari yang lalu, 1 minggu, Bapak Markus Yosef telah pulang ke rumah Tuhan. Angka 7 adalah angka kesempurnaan dalam tradisi kitab suci. Karena pada hari ke-7 Allah beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Kegenapan, kesempurnaan. Karena itulah kita pada hari ke-7 ini juga mendoakan supaya arwah Bapak Markus Yosef Gagu yang telah dipanggil Tuhan telah mengalami hidup yang sempurna bersama dengan Allah di surga. Selama di dunia ini, dia memuliakan dan menyembah Tuhan pada hari Minggu, hari ke-7, atau kita sebut hari ke-8 dalam tradisi orang Yahudi. Nah, sekarang ia berada bersama dengan Allah yang abadi, Allah yang kekal di rumah Tuhan. Itulah doa kita, inilah intensi kita pada sore ini. Karena kita merayakan pengorbanan Kristus sendiri, kematian dan kebangkitannya, tubuh dan darahnya, yang dicurahkan untuk keselamatan semua orang yang datang kepadanya. Siapa saja yang datang kepadaku, tidak akan kubuang. Itu kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Karena itulah kita percaya bahwa Bapak Markus yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, sekarang boleh mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Bukan lagi di gereja buatan tangan manusia, bukan lagi di rumah buatan tangan manusia, tapi di rumah Tuhan sendiri, bersama dengan Allah sendiri. Inilah harapan kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi, untuk mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mari sekarang kita meneruskan perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dulu kekurangan dan kelalaian kita, supaya perayaan kita sungguh menjadi perayaan yang berrahmat dan mendatangkan berkat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kuasa Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang yang mulia untuk persatukan kami dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah asal segala kehidupan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah Engkau kecewakan. Pada sore ini, kami berkumpul untuk mendoakan orang tua kami, saudara kami, sepanggilan dalam satu iman, Bapak Markus Yosef Gagu, yang telah Kau panggil 7 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami, dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristus adalah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudari-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri,
dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, terutama keluarga besar dari almarhum Bapak Markus Yosef Kagu, saya masih ingat beliau ketika dulu masih melayani di Paroki Katedral tahun 2014-2015. Saat itu kadang-kadang ada kegiatan di lingkungan, saya datang, entah itu misa lingkungan, atau juga pada saat itu membagi komuni untuk orang sakit. Bapak Markus rajin menemani sebagai ketua lingkungan. Dan seingat saya dia pernah mengatakan, saya sudah lama jadi ketua lingkungan di sini. Pada lingkungan lain, banyak orang yang sudah berganti jabatannya. Di sini saya sudah sekian belas tahun. Sulit mencari penggantinya. Baru belakangan ini diganti oleh Bu Katarina sesangkanya. Jadi lama dia melayani sebagai ketua lingkungan, sebagai perwakilan dari umat, dari lingkungan untuk kepentingan umat. Ia melayani Allah sendiri. Nah sekarang kita mencoba untuk membantu melayani beliau dalam doa kita. Selama ini kita yang memperlancar bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyelenggarakan ibadat misa kepada Allah untuk kepentingan dari keluarga kita atau kepentingan kita sendiri. Sekarang kita bisa membalas sedikit dari segala jasa beliau, di mana kita sekarang boleh mendoakan kebahagiaan beliau di rumah Tuhan. Mendoakan supaya ia masuk ke rumah Tuhan dalam kebahagiaan kekal. Rumah dalam pengertian kita, rumah surga dalam pengertian kita, bukan pertama-tama bangunan.
Karena memang dalam hidup kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa surga bukanlah bentuk rumah atau bentuk ruangan. Kalau begitu nanti Tuhan harus selalu memperbesar ruangannya setiap saat, karena banyak orang pulang ke rumah Tuhan. Tambah kamar terus. Tapi kata Tuhan, surga adalah soal kebenaran, soal keadilan, soal cinta kasih. Di mana kita mampu hidup benar, kita hidup dalam cinta, kita hidup dalam kasih, persaudaraan, adil. Situlah surga disediakan Tuhan bagi kita. Jadi tak terbatas. Kita percaya Bapak Markus dalam hidupnya juga mencoba untuk menghidupi kebenaran dari Tuhan. Kebenarannya apa? Kebenaran iman. Ia percaya bahwa Kristus adalah penyelamat. Siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan ditolak. Kristus sendiri menjanjikan hal tersebut. Siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yesus telah turun pertama-tama sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Dia bukan bekerja dari atas. Melihat dari atas, semua dikerjakan oleh, katakanlah, manusia. Ia sendiri turun jadi manusia. Ia sendiri mengalami kematian sebagai manusia. Ia mengalami kengerian, kematian disalib, penderitaan yang luar biasa, jasmani, rohani. Secara fisik sakit, secara rohani dipermalukan habis-habisan. Turun ke dunia orang mati dan bangkit sehingga semua orang yang telah mati percaya kepadanya boleh diangkat bersama dengan Kristus ke surga. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai iman akan kebangkitan. Apalagi yang menjanjikan itu adalah orang yang sendiri telah mati dan bangkit, yang telah mengalahkan dosa dan maut, mengalahkan iblis di tempatnya sendiri, di bentengnya sendiri, bukan di tempat lain. Lalu dia masih bisa pulang ke rumah untuk beristirahat, istilahnya memperkuat dirinya. Dia menghancurkan sendiri iblis di tempat kediamannya sendiri, sehingga tidak ada lagi kematian yang kedua. Tidak ada lagi kematian kekal bagi kita yang percaya kepada Kristus. Ia akan kubangkitkan. Inilah kebenaran. Inilah iman yang dipercaya Bapak Markus, yang kita percaya. Mengapa kita boleh yakin bahwa kita adalah orang yang telah dibangkitkan Yesus? Siapa tahu Yesus lupa dengan kita. Sudah berapa ribu, berapa juta, berapa miliar orang yang percaya pada Yesus. Ya, jadi Yesus sudah lupa. Sejak dari dunia diciptakan sampai dengan sekarang. Bacaan pertama memberi jaminan kepada kita. Sebab Kristus adalah Tuhan untuk orang mati dan untuk orang hidup. Paulus mengatakan dengan jelas, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita sudah milik Tuhan. Selesai. Tidak ada masalah lagi. Tuhan memberikan kepada kita dasar untuk percaya. Tentu memang kita harus menghidupi hidup kita dengan baik sebagai milik Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan, kesalahan dan kelemahan kita. Tetapi walaupun kita pernah bersalah, walaupun kita pernah berdosa, pernah buat salah, pernah buat jahat, selalu ada kemungkinan untuk kembali kepada Tuhan. Sebab gembala yang baik datang mencari domba yang tersesat. Domba menaruhnya di bahunya dan membawanya kembali ke rumah. Itulah milik Tuhan. Baptisan kita menjadikan kita menjadi milik Tuhan. Dan di mana kita mempunyai milik, di situ berada. Milik kitanya, kita pergi, kita bawa KTP milik kita bawa mana
orang cintai, kita bawa pergi kemanapun kita pergi dalam hati kita. Itulah yang dibawa oleh Yesus dalam hatinya. Yesus dalam dirinya, semua orang yang percaya kepadanya. Dan itulah jaminan alasan mengapa kita percaya bahwa Kristus membangkitkan kita pada akhir zaman. Sebab Ia tidak pernah meninggalkan setelah baik kita hidup maupun kita mati, kita tetap milik Tuhan. Jadi keluarga besar dari Bapak Markus Yosef Gagu yang berduka, memang wajar kita merasa sedih ditinggalkan orang tua kita, ditinggalkan oleh pasangan hidup, ditinggalkan oleh orang yang kita kenal dengan baik. Tapi rasa sedih kita bukan rasa sedih orang putus asa. Rasa sedih kita hanya lebih pada soal perasaan terpisah sementara. Tidak bisa melihat lagi di dunia ini secara fisik, menyentuh secara fisik, mendengar suara secara fisik, Bapak Markus Gagu. Tetapi kita tetap percaya kita punya hubungan yang tak terpisahkan dengan orang tua kita yang tercinta ini. Melalui iman akan Yesus. Dialah jembatan. Dialah yang menyatukan kita. Kita yang berdiara di dunia ini boleh mendoakan mereka yang telah dipanggil Tuhan, yang mungkin masih mempunyai beberapa hal dibersihkan di api pencucian. Doa-doa kita mempercepat, mengangkat mereka, membersihkan mereka, dan akhirnya ketika mereka layak, mereka sampai ke tempat bersama dengan Allah. Kita sebut dengan kerajaan surga. Dan sampai di sana, giliran mereka yang mendoakan kita yang di dunia ini. Giliran mereka yang menjadi saluran berkat dari Tuhan. Sebab semua orang yang telah sampai di rumah Tuhan adalah orang-orang kudus. Santo dan santa. Mereka bisa menjadi perantara doa kita, bisa menjadi bantuan rahmat Tuhan dalam hidup kita juga. Tentu tetap melalui Yesus Kristus. Jadi kita tidak pernah terpisah. Kita yang masih hidup, mereka yang di api pencucian, dan mereka yang telah berada di rumah Tuhan. Kita tetap dalam lingkaran iman kita. Dan yang menyatukan kita ialah Kristus sendiri. Yang menjadi pemilik hidup kita, baik di dunia ini, maupun sampai kita ke rumah Tuhan. Semoga berkat doa kita, Bapak Markus Yosef Gagu, sudah boleh berbahagia bersama dengan Allah di surga. Dan kita yang masih hidup, disemangati, dikuatkan, diteguhkan untuk berjalan terus juga, untuk bersatu kembali juga nanti dengan Bapak Markus Gagu dan semua orang lain dari keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Berbahagia bersama. Tempat tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Hanya kebahagiaan dan kesenangan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari sekarang kita mengulangi iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan bersama sabda Tuhan tadi, kita semakin memahami apa arti hidup di dunia ini. Maka marilah kita memanjatkan permohonan-permohonan di bawah ini dengan rendah hati. Bagi Bapak Markus Yosef Gagu yang sore ini kita doakan, semoga Allah membebaskan dia dari hukuman dosa. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tubuh adalah rumah tinggal sementara di dunia ini, kata Rasul Paulus. Bapak Markus Joseph Gagu telah meninggalkan rumahnya yang fana ini. Kini berikanlah rumah tinggal yang baru di surga yang kekal adanya, yang bukan buatan tangan manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Allah menyambut dia di dalam kerajaan abadi yang diliputi suasana gembira dan bahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Allah membahagiakan dia dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal dalam persahabatan dengan pengharapan akan kebangkitan, semoga Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan di surga, tempat yang tidak ada penderitaan dan kesusahan lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu dan selamatkanlah Bapak Markus Joseph Gagu serta semua orang yang sudah meninggal dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba-Mu, Markus Joseph Gagu yang telah Kau panggil. Ia mengimani putra-Mu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan akhir ia memperoleh belas kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dia menerima maut seorang diri,
supaya kami semua tidak mati. Bahkan dia sudah rela mati, bahkan dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Dari sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah kamu semua dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, kamu semua dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, dan semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Markus Yosef Gagu, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putramu dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama dari keluarga kami masing-masing. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup mereka berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan berkuasa, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang kekal, dengan wafat dan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih sayang dan tinggallah bersama kami, sampai kami bangkit dengan tubuh yang mulia, untuk masuk dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Apakah dari keluarga ada yang mau mengatakan sesuatu sebelum kita menutup dengan berkat? Saya mewakili keluarga Pak Markus, anak yang tua, Yonas nama saya, Pastor. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus Kring yang telah ikut membantu dalam prosesi sampai pemakaman bapak saya. Dan kedua juga, ini mohon maaf saya pakai adik saya punya HP karena tiba-tiba jaringan saya nih tiba-tiba ini nih kurang bagus lah. Ini Pastor, jadi hanya demikian saja yang bisa saya ucapkan, Pastor. Terima kasih. Kita tetap doakan. Dan saya besar berterima kasih juga kepada Pastor yang telah memimpin misa untuk bapak saya, Pastor. Terima kasih kembali. Saya kembalikan kepada Pastor. Baik, kita tetap bawa dalam doa supaya Bapak yang tercinta telah boleh berbahagia bersama dengan Allah di surga, bersama dengan para kudus, dan menguatkan kita, mendampingi kita yang masih berjalan di dunia ini dengan perlindungan, rahmat, dan berkat-Nya. Terima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga acara misa peringatan arwah ini dapat terselenggara dengan baik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, terutama Bapak Markus Yosef Gagu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, saudara-saudari, misa kita sudah selesai. Kalau masih ada yang mau berbicara, silakan sambil saya membereskan barang ini di sini. Sekali lagi, ini saya Alberta Noviani. Saya adik bungsu, anak bungsu Pak Markus Yosef Gagu, dan juga saya mengajar di TK Gembala Baik Pontianak. Jadi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paulus Tony yang selaku Ketua Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak, dan juga terima kasih kepada Suster Epifania. Terima kasih ya Suster, karena sudah bergabung 7 hari Bapak saya, meskipun sinyalnya tersendat, maksudnya mungkin di rumah karena cuaca, jadi sinyalnya tersendat-sendat, dan saya sendiri berada di Sosok. Saya juga tadi hujan deras sekali, tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Sinyalnya masih sangat lancar meskipun di luar kota seperti ini. Ya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar dari keluarga pihak Bapak, sebelah Bapak maupun sebelah Ibu. Semuanya saya banyak mengucapkan terima kasih, mengucap syukur gitu, karena banyak sekali dukungan dan perhatian yang datang kepada keluarga kami, keluarga besar kami. Dan juga terima kasih untuk Ibu Maura, Ibu Madam Desi, semuanya kawan-kawan rekan-rekan guru. Terima kasih banyak.
Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa selain kata terima kasih banyak. Ya, Baik. itu saja. Dan juga selalu sehat semuanya ya, seluruh keluarga. Untuk Om Tante, Kak Ros, ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu, rekan-rekan guru, semuanya selalu sehat ya. Suster juga selalu sehat. Amin, amin. Ya, Semua Bang Didi sehat. juga. Aduh. Ini saya menggunakan HP, jadi tadi saya nggak tahu siapa-siapa aja yang udah ikut Zoom meeting karena saya harus digeser-geser terus kalau menggunakan HP, nggak menggunakan laptop soalnya. Jadi tadi saya pikir mungkin lambat kan, jadi saya bilang oh ya udah kalau misalnya belum bisa bergabung keluarga yang di rumah yang di Pontianak nggak apa-apa, pastor lanjut saja gitu. Itu aja sih. Makasih ya Bruder. Mari. Terima kasih Kak Titi, Bu Katrina juga. Bu, boleh saya ngomong? Itu saja sih, Pastor. Halo Ibu Alberta. Ya, nggak apa. Ya. Suster ngomong sebentar. Dengar enggak? Ya, Suster. Dengar. Iya, Suster. Dengar. Oke. Saya pribadi dan atas nama TK Gembala Baik dan guru-guru untuk keluarga besar Ibu Alberta, kami turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Anda tercinta ke rumah Bapak. Semoga almarhum bisa beristirahat dengan damai bersama para kudus di surga. Dan secara khusus Ibu diberi kekuatan oleh Tuhan dan juga keluarga diberi kekuatan. Amin. Sehingga dapat agar Bapak perjalanannya lancar untuk menuju surga bersatu pada Tuhan di surga ya. Kami turut berduka cita. Mohon maaf semua guru-guru tidak bisa hadir, mungkin ada halangan yang lain. Tadi saya sudah share linknya itu, mungkin yang lain ada keperluan lain. Jadi kami mewakili ini ya. Ibu yang kuat ya. Dari sekian pihak dari yayasan saya. juga Pasti ya. Ya, jadi dari pihak yayasan juga kami ucapkan turut berduka cita, turut mendoakan arwah Bapak yang tercinta ya. Oke, Master. Baik. Saya bereskan dulu ya alat-alatnya ya. Ya, Pastor membereskan sendiri. Kita tidak bisa menolong jauh soalnya. Tidak bisa membantu. Oke, Ibu jaga kesehatan ya. Paman, Abang semua. Iya. Sampai jumpa. Ya, Novi. Undur diri. Semua dadah. Ya, makasih. Makasih, Sister, dadah. Itu anak yang bungsu. Ini anak yang bungsu. Dia host. Oh, anak yang saya yang bungsu. Nah, itu yang kecil itu anak ibu. Yang kecil itu anak ibu. Anak ibu yang bungsu, yang kecil. Oh. Iya. Oh. Iya. Oke. Ada 2 anak saya, ini yang tua. Umur berapa tuh? Halo. Umur yang ini mau jalan 5 tahun. Oh, udah TK loh. Yang tadi yang kecil tuh. Udah masuk TK tuh? Udah masuk TK belum? Hah? Sekolah TK belum, ya? Belum, nanti Sister. Nanti dimasukin. Ya? Ya, nanti sekolah TK bilang mama ya. Masuk TK di tempat mama ngajar tuh. Ya, halo sayang. Namamu siapa? Hah? Destin. Aku si papi. Lagi hujan. Lagi hujan. Dia lagi di pabrik katanya, pabrik hujan. Pabrik hujan. Hujan deras ya? Di sini juga hujan, di Pontianak hujan, ada petir tadi itu, ya. Kesit. Iya. Kenapa dikesit? Oh. Oke, giginya kemana tuh? Hah?